السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Setelah kita menyebutkan khutbatul hajah yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya dari apa yang kita sebutkan setiap kali kita memulai pelajaran kita. Ini adalah merupakan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khutbah fil hajah, an-nikah wa ghairihi." Fadzakara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku khutbah apabila ada kebutuhan pernikahan dan yang lainnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khutbatul hajah sebagaimana yang telah kita dengarkan pada awal kita membuka ta'lim, dan ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membuka khutbatul hajah tersebut dengan mengatakan fa inna khairal hadits hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Dalam ayat yang lain ada tambahan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tersebut di dalam neraka. Maka ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajib yang harus diucapkan oleh seorang yang memulai muhadarah, memulai ceramah atau memulai pelajarannya, namun ini adalah perkara yang sunnah. Sehingga wajarlah kalau kemudian mungkin kita sering mendengarkan pada setiap kali kita membuka pelajaran dengan mengucapkan kalimat ini, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena inilah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam ajarkan kepada kita, di mana Rasulullah senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya agar mereka berhati-hati untuk terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita telah sampai kepada bab tafadulu ahli iman fil a'mal, bertingkat-tingkatnya keadaan ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam hal amalan-amalan mereka. Lalu kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang terdapat dalam hatinya sekecil apapun dari keimanan. Maka mereka ini setelah mendapatkan siksaan dalam kurun waktu tertentu, maka mereka dikeluarkan dari neraka, lalu dilemparkan ke dalam sungai Al-Haya atau Al-Hayatu, dalam sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka kembali seperti semula, dan mereka ini disebut dengan Al-Jahannamiyun, orang-orang yang ex-Jahannam, ex-neraka, para pensiunan neraka, disebabkan karena mereka telah merasakan siksaan. Dan ini adalah perkara yang sahih. Bahkan hadis-hadis mutawatir dari berbagai jalan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, selama masih ada keimanan pada diri mereka, maka suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka. Menyelisihi pendapat kaum Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir, keluar dari Islam, murtad, dan di dalam neraka hukumnya dikekalkan. Demikian pula pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar maka di dunia ini tidak diberi hukum, tidak dikatakan dia muslim, tidak juga dikatakan dia itu kafir. Tapi kata mereka, orang yang melakukan perbuatan dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa itu? Entah. Mereka mengatakan satu kedudukan di antara dua kedudukan. Muslim bukan, kafir juga bukan. Ini sikap mereka terhadap
orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia. Adapun di akhirat, sikap mereka sama seperti kaum Khawarij, bahwa mereka kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Nah, mereka ini pada hakikatnya mengingkari hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keadaan sebagian orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka yang akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan berarti apabila kita mendengarkan hadis-hadis yang semacam ini yang menjelaskan bahwa orang-orang yang punya keimanan walaupun seberat biji zarrah akan dikeluarkan dari neraka dalam kurun waktu tertentu. Bukan berarti kita meremehkan yang namanya kemaksiatan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, gampang saja lah, yang penting kan muslim, ya, terserah mau berbuat apa, selama masih punya keimanan. Yang paling dalam neraka dalam kurun waktu tertentu nanti kan akan dikeluarkan juga. Allahumma musta'an. Jangan kita menganggap remeh satu dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian ini menganggap perbuatan dosa yang kalian lakukan seperti ketika ada seekor lalat hingga ke hidung kalian, lalu kemudian tinggal kalian kepit, terbanglah lalat tersebut. Kalian pandang enteng, kalian rendahkan. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kami menganggap perbuatan tersebut suatu kali di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan ada gunung yang berada di atas kami akan menimpa kami. Takutnya mereka dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sehingga jangan kita menganggap remeh. Sesungguhnya tertaat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat siksaan Allah Jalla wa ala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang yang ketika di dunia orang ini orang yang paling bahagia, seakan-akan semua kenikmatan telah dia rasakan di dunia. Dia tidak mendapatkan kedudukan, dia memiliki harta yang banyak, kaya raya, seakan-akan tidak pernah susah hidupnya di dunia. Lalu kemudian orang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka sekali saja, secelup saja, simbol dimasukkan ke dalam neraka. Lalu setelah itu ketika dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan? Maka orang yang mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hilang semua apa yang pernah dia rasakan di dunia. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan bahwa kami tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali ayyaman ma'dudat, kecuali dalam waktu beberapa hari saja. Jangan seperti itu. Hendaklah kita merasa takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqun nar walau bisyukki tamrah. Hendaklah kalian takut akan api neraka walaupun bisyukki tamrah, walaupun potongan kurma. Apabila potongan kurma tersebut kita makan, ternyata potongan kurma tersebut termasuk makan yang diharamkan, maka hendaklah kita berhati-hati. Walaupun sekecil itu, hendaklah kita merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita menyelidiki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa setiap yang melakukan dosa besar maka kekal di dalam neraka. Tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenan dalam hal ini. Mereka mengatakan jangan kita meremehkan perbuatan dosa yang dikerjakan. Sangat berat hukumnya dalam neraka. Alhamdulillah. Akan tetapi kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa selama masih ada keinginannya, maka dia dikekalkan dalam neraka. Tidak benar demikian. Kita mengatakan selama seorang itu muslim dan tidak dibatalkan keislamannya dengan pembatal-pembatal keislaman, maka walaupun dia terjadi dalam perbuatan dosa besar, apakah dia berzina ataukah dia mencuri dan seterusnya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka Allah mengiktanya dalam neraka dalam kurun waktu tertentu, lalu kemudian setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka Jahannam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka ini. Termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, keluarkan mereka semua yang memiliki iman di dalam hatinya, diperintahkan pada para malaikat. Lalu kemudian para malaikat melihat orang-orang yang di dalam neraka tersebut, mereka menandai orang-orang yang masih ada keimanannya adalah adanya bekas sujudnya di bahagian kepalanya. Nah, menunjukkan bahwa dia punya ibadah, dia pernah salat, dia pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Harramallahu azza wa jalla an ta'kula an-nar athar sujud." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka itu memakan bekas sujudnya, melahap bekas sujudnya seorang muslim. Maka mereka pun dilihat oleh para malaikat, dan mereka diambil, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan ke dalam sungai yang disebut dengan sungai kehidupan, sebagaimana yang telah saya sebutkan. Ya, mereka semua mengalami proses sampai kemudian satu orang dikeluarkan dari neraka, dilemparkan dalam sungai kehidupan. Lalu kemudian dalam sungai kehidupan tersebut, sebagaimana yang lainnya, perlahan-lahan kembali pulih seperti biasa. Maka dia pun mulai berjalan ke arah pinggiran sungai tersebut, ya, sambil merontak. Ya, tapi yang menjadi masalah, wajahnya masih melihat neraka. Wajahnya itu belum bisa dipalingkan untuk menghadap kepada selain neraka, sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, qad qashadani rihuha." Ya Allah, sungguh baunya neraka ini telah meracuniku ya Allah. Wa ahraqani zakauha, dan sungguh neraka ini telah membakar wajahku ya Allah. Aku sudah muak melihatnya. Nah, kata orang yang paling terakhir keluar dari neraka, sudah muak aku melihatnya. Palingkanlah wajahku dari neraka ini ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, "Nah, apakah kamu hendak berjanji bahwa apabila aku mengabulkan permintaan kamu ini, kamu tidak akan meminta yang lain lagi?" Maka dia mengatakan, "Wallahi wa izzatika ya Rabbi." Demi Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan menepati janjiku. Maka ditetapkanlah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba ini, lalu dipalingkanlah wajahnya. Istirahatlah dia dari melihat dahsyatnya siksaan neraka itu. Tapi dia masih di pinggir sungai. Ketika dia dipalingkan dari neraka, di hadapannya ada pintu surga. Nah, dia melihat dari jauh, tapi dia diam. Terus dia menatapnya. Nah, fasakata masya Allahu ayyaskut, maka dia pun diam terus sambil menatap keindahan pintu surga. Akhirnya dia pun penasaran, tidak tahan untuk mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, qarribni 'inda babil jannah." Ya Allah, dekatkanlah aku di dekat pintu surga itu. Mau jadi apa? Mau jadi pengemis pintu surga? Dekatkan aku di dekat pintu surga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah tadi kamu sudah menetapkan perjanjian antara kamu dengan aku, bahwa kamu tidak akan meminta yang lain lagi setelah kamu minta permintaan yang pertama?" Maka dia mengatakan, "Allahumma la taj'alni asra khalqik." Ya Allah, jangan engkau menjadikan aku sebagai makhluk-Mu yang paling sengsara ya Allah, dekatkanlah. Maka Allah mengatakan, "Kalau setelah ini, apakah kamu berjanji untuk tidak meminta lagi?" Kata dia, "Iya ya Allah."
wa izzatika, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya tidak akan meminta lagi. Maka dia pun didekatkan ke dalam terdekat pintu surga. Sampai di dekat pintu surga, maka dia pun melihat isinya surga. Subhanallah, demikian indahnya. Dia tidak pernah melihat ada keindahan yang seperti itu. Maka dia pun tidak pengen ngomong, tadi sudah ada janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia hanya menatap. Akhirnya tidak tahan juga. Sampai kemudian dia lagi-lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah tadi kamu sudah meminta, kamu sudah berjanji bahwa engkau tidak akan meminta lagi? Allahumma la taj'alni ashqa khalqik. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara. Nah, lagi-lagi dia mengatakan ucapannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau begitu silakan, masuklah kamu ke dalam surga. Maka ketika dia berjalan hendak memasuki surga, maka dikhayalkan kepadanya bahwa surga itu sudah penuh. Seluruh tempat yang ada di dalam surga sudah terkapling semua. Nah, kayak developer, kayak ada perumahan. Dikhayalkan seperti itu. Itu disebutkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ketika dia melihat bahwa surga telah penuh, dia kembali mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku mendapati neraka itu sudah dalam keadaan penuh. Afwan, aku mendapati surga itu sudah dalam keadaan penuh. Nah, kata Allah, kembali lagi. Masuklah kamu ke dalam surga. Dia kembali lagi. Seperti itu lagi keadaannya. Kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hamba ini, sekarang kamu berkhayal. Coba engkau memikirkan apa yang engkau dapatkan. Maka dia pun mengkhayalkan dirinya bahwa dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Nah, dia mengkhayalkan itu dengan berbagai keindahannya. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laka dzalik wa laka asyratu amsalha. Engkau mendapatkan apa yang kau khayalkan tersebut dan bahkan 10 kali lipat. Dalam ayat yang lain, wa laka mithluhu wa ma'ah. Engkau mendapatkan itu dan kali lipatnya. Lalu kemudian setelah itu dimasukkanlah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang paling terakhir. Ya. Yang tentunya kalau dalam tingkatan surga, mungkin dia orang yang paling rendah tingkatan surganya. Karena dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin ada yang sangat rendah keimanannya, dicampuri dengan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, dicampuri dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlambat dia untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hendaklah kita bersemangat untuk bersegera menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus, fa innahu a'la al-jannah wa awsatuha, wa fawqahu 'arsyur rahman." Apabila kalian tidak meminta surga, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah, dan di atasnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa firdaus ini adalah surga tertinggi. Kalau meminta kepada Allah, jangan minta yang biasa-biasa. Ya Allah, saya minta surga yang kelas ekonomi saja, jangan. Ya, yang kelas bisnis saja, jangan. Minta yang paling tinggi. Tapi tentunya dengan usaha, dengan amal. Jangan kemudian kita minta lalu kemudian kita nongkrong, tidak beramal, tidak berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita berusaha. Nah, ini beberapa faedah yang terdapat dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid Al-Qurashi Al-Muni Abu Dhabi, dan beliau berasal dari Madinah.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid ini, ada 13 hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim. Beliau juga berasal dari suku Quraisy. Abu Ishaq berasal dari Madinah. An Salih dari Salih bin Kaisan. Beliau juga berasal dari Madinah, Abu Muhammad atau Abu Harith. Dan Salih bin Kaisan rahimahullah taala ini salah seorang di antara imam ahli sunnah wal jamaah yang dikenal kesolehannya dan zuhudnya, semangatnya dalam menuntut ilmu. Dan di dalam riwayat ini Salih meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Dan Ibnu Syihab yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, Abu Bakar Ibnu Syihab Az-Zuhri, Salih bin Kaisan dari sisi umur lebih tua daripada yang dia meriwayatkan darinya. Ibnu Syihab umurnya lebih muda daripada Salih bin Kaisan. Yang dari sini kita mendapatkan faedah bahwa para ulama mereka senantiasa mengambil ilmu walaupun terkadang pada orang yang lebih muda dari mereka, namun tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Oleh karena itu di antara sifat yang baik bagi seorang penuntut ilmu adalah mengambil ilmu dari ahli, tanpa mengira-ngira apakah orang tersebut lebih muda dari dia. Sebab terkadang di antara mereka ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi umur dia lebih muda, namun Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada dia, memberikan ilmu yang lebih daripada yang lain. Benar apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan la yanbulu rajul hatta ya'khud al-'ilm amman huwa fawqahu wa amman huwa dunahu wa amman huwa musawi. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi levelnya, orang yang paling lebih rendah dari dia, dan bahkan yang setingkat dengan dia. Dia mengambil ilmu apabila orang tersebut ahlinya untuk diambil ilmunya. An Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pada zamannya. An Abi Umamah ibn Sahl, dari Abu Umamah bin Sahl, As'ad bin Sahl Al-Ansari. Beliau juga berasal dari Madinah, dan beliau ini sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih kecil. Sempat melihat Nabi, sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi dia tidak mendengarkan satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, bahwa dia mendengarkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata. Dan sini kita mendapatkan faedah dari sanad hadis ini. Semua perawi yang meriwayatkan mulai dari gurunya Imam Bukhari sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semuanya orang-orang Madinah. Semuanya asli dari Madinah. Mereka saling mewariskan riwayat tersebut turun temurun dari generasi ke generasi sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang beliau bukanlah asli Arab, namun beliau berasal dari Bukhara. Akan tetapi dengan kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang banyak kepada beliau rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'imun, ketika aku dalam keadaan tertidur. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan
bahwa pernah suatu ketika beliau dalam keadaan tidur. Dalam tidurnya Rasulullah SAW melihat sesuatu, mimpi. Dan mimpi Nabi SAW adalah kebenaran. Dan di sana ada ta'bir yang dalam banyak riwayat Rasulullah SAW menceritakan mimpinya sekaligus beliau menjelaskan maksud yang terdapat pada mimpi tersebut. Dan mimpi Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Aisyah yang pernah kita sebutkan dahulu, bahwa di antara wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang saleh yang diperlihatkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ra'aitul nasa, di dalam mimpi tersebut aku melihat manusia yu'raduna alayya, di mana manusia tersebut diperlihatkan kepadaku. Wa alaihim qumuhum, dalam keadaan manusia tersebut mereka memakai gamis-gamis. Mereka memakai pakaian kamis, yaitu bagian atas. Ya. Minha ma yablughu as-suriyah, di antara orang-orang yang berpakaian tersebut, di antara mereka ada yang memakai pakaian gamisnya itu hanya sampai ke as-suri. As-suri itu payudara. Apakah payudara laki-laki ataukah wanita? As-suri, ini sampai ke dada. Pakaiannya sangat pendek sekali. Ya, berpakaian hanya sampai ke dada. Wa minha ma duna dzalik, dan di antara mereka ada yang pakai gamis, ada yang lebih rendah dari itu. Ada yang sampai ke pusar, ada yang lebih rendah sampai ke pahanya, ada yang sampai ke lututnya, dan begitulah seterusnya. Berbeda keadaan orang-orang yang berpakaian yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpinya. Lalu kata beliau, wa urida alayya Umar bin al-Khattab, dan diperlihatkan kepadaku dalam mimpi tersebut Umar ibn al-Khattab, wa alaihi qamisun yajurruh. Sementara Umar dalam mimpi tersebut ketika memakai gamis itu sampai ke bawah, ya, sampai menutupi kakinya, sampai ketika dia berjalan pakaian tersebut terseret karena saking panjangnya pakaian yang dipakai oleh Umar bin Khattab dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Fama awwalta dzalika ya Rasulullah?" Apakah penakwilannya? Apakah yang engkau takdir dari mimpi tersebut wahai Rasulullah? Qala ad-din. Maksudnya adalah ad-din, iman, keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakdir mimpi beliau bahwa pakaian-pakaian yang dipakai oleh manusia yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam mimpi tersebut, pakaian itu adalah ibarat keimanan mereka. Ya. Maka dari hadis ini, hadis yang sahih ini, kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah adalah menjelaskan tentang takbir mimpi pakaian. Apabila ada seorang bermimpi melihat pakaian, orang yang berpakaian, yang ditonjolkan adalah pakaiannya, maka ini menunjukkan keimanan. Ini menunjukkan keimanan. Pendek tingginya pakaian tersebut dalam mimpi itu tergantung keimanan dia. Di antara yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang hanya sampai ke dada, menunjukkan keimanannya sangat kurang. Ya, dia hanya mampu sampai ke dadanya saja. Dia berarti mampu untuk menutupi hatinya dari kekufuran. Dia bukan orang yang kafir, dia punya keimanan. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia masih punya pakaian yang menunjukkan bahwa dia punya keimanan. Pakaian itu adalah merupakan arti dari keimanan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik.
ketakwaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa libas, pakaian. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihati Utsman radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan kepadanya, "Fa innallaha azza wa jalla sayulbisuka libasan fala takhla'hu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pakaian, maka jangan kamu melepaskannya. Jangan kamu melepaskannya dalam kondisi bagaimanapun. Yang kemudian ditafsirkan dengan khilafah yang dipegang oleh Utsman radhiyallahu taala anhu yang terus beliau pertahankan sampai kemudian beliau menemui ajalnya dalam keadaan terbunuh oleh kaum pemberontak pada saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan tingkatan. Ada yang sampai ke pusat, ada yang di bawah daripada itu. Dan Rasulullah SAW melihat pakaian yang dipakai oleh Umar radhiyallahu ta'ala itu menutupi seluruh tubuh beliau sampai terseret ketika dipakai, menunjukkan bahwa keimanan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah imanan kamilan, keimanan yang sempurna, berbeda dengan yang lain. Beliau telah mendapatkan jaminan surga dan beliau telah memiliki berbagai macam keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa terkadang di dalam mimpi ada sesuatu yang terlihat menyelisih syariat, akan tetapi takdirnya menunjukkan sesuatu yang baik. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan faedah di antara hadis ini bahwa ada sesuatu yang di alam sadar, bukan di dalam mimpi, sesuatu tersebut tercela. Tapi kalau di dalam mimpi, sesuatu itu mahmud, terpuji. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berpakaian dalam keadaan menutupi seluruh tubuhnya sampai kakinya pun tertutup, berarti pakaian di bawah mata kaki. Ya, ini dalam mimpi. Dan apabila seorang melihat dalam mimpi ada si fulan, seseorang berpakaian sampai menutup mata kaki, itu adalah menunjukkan kebaikan bagi dia. Pakaian itu adalah keimanan. Tapi kalau di luar dalam kondisi kenyataan, bukan mimpi, menutupi mata kaki dengan menggunakan sarung atau celana, ini adalah satu hal yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang menutupi dua mata kaki, maka itu ancamannya dalam neraka. Maka itu ancamannya dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak berbicara dia pada hari kiamat. Allah tidak akan perhatikan dia. Allah tidak akan mengajak berdialog dengan dia. Allah tidak akan mensucikan dia dan bagi dia siksaan yang pedih. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-musbilul izar, yang menurunkan pakaiannya menutupi mata kakinya. Maka ini menunjukkan bahwa yang demikian adalah termasuk di antara dosa besar. Dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, ya tapi saya kan memakainya bukan karena sombong. Allahumma musta'an. Yang mengetahui sombong itu siapa? Apakah kita yang menilai sendiri? Ya. Apakah dikembalikan pada penilaian kita bahwa saya ini sombong atau saya ini tidak sombong? Ataukah dikembalikan pada mizan syariat? Kembalikan pada kacamata syariat. Kalau kita kembalikan pada diri kita, masing-masing orang bisa menilai diri sendiri. Orang lain mungkin menuduh dia orang yang paling sombong, tapi dia sendiri mengatakan, saya tidak merasa sombong, iya kan? Itu kalau dikembalikan pada definisi masing-masing pribadi. Tapi kalau kembalikan pada kacamata syariah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa isbalal izar fa innaha minal makhiyah. Hendaklah kalian berhati-hati dari menurunkan kain menutupi mata kaki, karena itu adalah tanda kesombongan seseorang. Itu adalah tanda kesombongan seorang. Cukuplah kesombongan itu ketika ada seorang mengatakan, ya akhi, tolong diangkat sarungnya.
Karena itu adalah sesuatu yang lebih mendatangkan ketakwaan pada Allah. Anak enggak perlu, anak enggak sombong. Itulah tanda kesombongan. Dibacakan hadis malah ditolak. Makanya Nabi alaihi wasallam mengatakan, fa innaha minal maqilah. Itu termasuk dari kesombongan. Nah, yang sahih dari Nabi alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah seorang itu berhati-hati. Sekecil apapun kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam hadis ini pakaiannya sampai terseret, jangan dijadikan sebagai dalil bahwa Umar membolehkan hal tersebut. Beliau orang yang paling keras dalam masalah ketika melihat orang yang menurunkan kainnya menutupi mata kaki. Bahkan pada saat beliau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau beberapa hari terbaring dalam keadaan sakit, ya, mendekat ajal beliau radhiyallahu ta'ala. Masih sempat menegur seorang anak yang masuk ke tempat beliau dalam keadaan anak ini menutup, ya, mata kakinya dengan menggunakan sarung. Lalu Umar bin Khattab yang dalam keadaan sakit mengatakan pada anak tersebut, ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa wa anqa. Wahai anak muda, angkatlah sarungmu yang demikian ini, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersih, lebih membersihkan pakaian. Bayangkan kalau pakaian itu terlalu panjang, yang di sekitarnya bisa bersih semua nanti. Nah, lebih bersih kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa terkadang di dalam mimpi ada sesuatu yang tercela, yang terpuji, namun pada kenyataannya dalam kondisi waqi' ada sesuatu yang tercela. Nah, bagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah adanya tafadhul, bertingkat-tingkatnya keimanan kaum muslimin. Iman itu tidak satu tingkat, akan tetapi berbeda-beda ketingkatan seorang. Semakin seorang itu memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah keimanannya dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa Ala. Saya kira ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan terkadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita berbicara bukan bagi dan bukan tujuan kita untuk merendahkan yang lain, sama sekali tidak. Tidak, kita semua adalah manusia dan kita semua adalah kaum muslimin yang butuh untuk saling nasihat-menasihati. Terkadang saya yang melakukan kesalahan, kekeliruan, butuh nasihat dari yang lain. Apabila kesalahan itu bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran Karim atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang yang lainnya juga demikian. Sementara kita sebagai kaum muslimin tentunya yang mengatur kita adalah Allah dan Rasul-Nya. Yang mengatur kita adalah agama ini. Sehingga apabila kita jatuh dalam kesalahan lalu kemudian ditegur dan diajak untuk kembali kepada syariat, maka jangan kita tersinggung, ya. Jangan kita tersinggung, kita siap untuk menerima serta merendahkan diri kita di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat apabila telah datang pada mereka perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka mereka serta-merta mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar lalu kemudian kami taat terhadap apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Sehingga terkadang ya kita jatuh dalam kesalahan, bukan maksud kita untuk merendahkan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan tersebut, untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan nasihat, sebab Rasulullah alaihi wasallam telah menganjurkan di antara sesama kaum muslimin untuk saling menasihati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang diselamatkan dari kerugian dalam surah Al-'Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Mereka saling mewasiati dengan kebenaran. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kebiasaan mereka apabila mereka hendak berpisah, salah satunya membacakan kepada yang lainnya surah Al-'Asr, diingatkan agar kemudian hendaklah kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Iman, amal saleh, saling menasihati dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan
dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadi kelihatannya waktu Isya ini telah masuk. Dan juga di sini ada masalah. Ya. Kemudian dikomentari dengan pertanyaan ya. Mungkin saya perlu membaca terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam lembaran ini. Ya, wallahu a'lam apa maksudnya, nanti insyaallah taala kita apabila ada yang bisa untuk dijelaskan atau ditaklif akan kita jelaskan insyaallah taala. Ya, silakan. Ya. Iya. Nah, iya. Ada pertanyaan tentang katanya ada yang sempat menjelaskan masalah kullu yang artinya tidak semua dengan dalil yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita ingin membahas tentang masalah bid'ah, apakah ada bid'ah hasanah, ini juga membutuhkan daurah tersendiri, ya. Membutuhkan daurah tersendiri, pembahasan dari sisi lughah, dari sisi bahasa, kemudian istilah dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Mudah-mudahan suatu saat insyaallah taala ada kesempatan bagi kita untuk menjelaskan hal tersebut. Namun secara ringkas saya ingin menjelaskan tentang masalah kalimat atau kata kullu yang terdapat dalam bahasa Arab. Silakan dibuka dalam kitab-kitab kamus, ya. Bahwa kata-kata kullu itu asal hukumnya al-istighraqu li jami'il afrad. Itu makna kullu. Al-istighraq mencakup seluruhnya, seluruh individu. Ya. Sehingga selama tidak ada yang mengeluarkan dari hukum ini, maka dia tetap memiliki makna istighraqiyah, memiliki makna menyeluruh. Ya. Kalau misalnya saya mengatakan kullu talibin najihun, setiap talib itu sukses, selamat, ya, berhasil, maka maksudnya adalah seluruhnya. Nah, itu asal hukumnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti merasakan mati. Seluruhnya. Yang namanya setiap jiwa dari makhluk itu merasakan yang namanya kematian. Ini asal hukum. Saya tidak mengingkari bahwa terkadang kata-kata kullu itu yang dimaksud adalah sebahagian. Kita tidak mengingkari, dan itu masyhur pembahasannya dalam ilmu usul fiqh. Itu sering disebutkan masalah ini, bahwa kata-kata kullu asal hukumnya al-istighraq li jami' al-afrad, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ada sebagian yang dikeluarkan dari keumuman. Ada sebagian yang dikeluarkan dari keumuman kata-kata kullu tersebut. Nah, sekarang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada 3 kata kullu dalam hadis ini. Kullu muhdatsatin bid'ah. Coba kita artikan sebagian. Sebagian perkara yang baru itu bid'ah, berarti ada perkara baru yang tidak bid'ah. Dan sebagian bid'ah itu sesat, berarti ada bid'ah yang tidak sesat, yang disebut bid'ah hasanah. Dan sebagian kesesatan itu dalam neraka, berarti ada kesesatan itu dalam surga. Nah, benar gak? Nah, betul gak definisi yang seperti ini? Kenapa dipotong hadis tersebut tidak dibaca awal dan akhirnya? Kullu. Semuanya kullu. Nah, kullu muhdatsatin bid'ah. Adakah kesesatan dalam surga? La, semuanya dalam neraka.
Oleh karena itu Al-Barbahari menyebutkan dalam Syarh Sunnah, ya, wa dhalalatu wa ahlun finnar. Kesesatan dan yang melakukan kesesatan tersebut ancamannya adalah neraka. Nah, ini yang pertama. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa kullu itu yang artinya adalah sebagian, lalu kita mengartikan sebagian bid'ah itu adalah sesat. Siapakah yang menafsirkan yang demikian dari para ulama sekarang? Nah, para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa yang menjelaskan seperti itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wattabaddu' wa 'alaikum bil 'azir. Hati-hati kalian terhadap bid'ah seluruhnya. Beliau tidak mengecualikan sesuatu. Bahkan mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun menurut manusia itu adalah hasanah, bid'ah hasanah. Terus jelaskan oleh para ulama sekarang. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa kullu itu adalah sebagian, tolong sebutkan definisi bid'ah. Bedakan antara bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah agar kemudian jelas bagi kita. Berikan satu contoh yang dimaksud bid'ah dhalalah, yang betul-betul bid'ah. Jangan-jangan nanti ya ada yang memberikan contoh perkara yang haram. Beda ya. Tidak semua perkara haram itu bid'ah, tapi semua bid'ah itu haram. Ya, zina bukan bid'ah tapi haram. Mencuri bukan bid'ah tapi haram. Nah, sekarang sebutkan satu contoh yang disebut dengan bid'ah dhalalah. Lalu kemudian bedakan definisinya antara bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah tersebut. Sampai sekarang ini saya belum pernah melihat ada orang yang membedakan definisi di antara keduanya. Hanya disebutkan seperti itu. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mubahah, wajibah, sunnah, dan seterusnya. Ada 5 hukum yang katanya bid'ah termasuk ke dalam 5 hukum tersebut. Adapun para ulama seperti As-San'ani dalam kitabnya Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, ya, demikian pula Ibnu Abdis Salam atau yang lainnya pengarang Syarah Riyadhus Shalihin dari Salihin, ketika mereka menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, kata mereka hadis ini al-'am al-makhsus, bahwa hadis ini menunjukkan keumuman, tapi yang dimaksud adalah kekhususan. Lalu kemudian mereka membagi bid'ah itu menjadi 5 bagian. Apa yang mereka sebutkan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu berkenaan tentang bid'ah secara bahasa. Yang mereka maksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Segala sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian, yang ditinjau dari sisi bahasa, itu terkadang mereka mengatakan termasuk di antara bid'ah ya yang boleh adalah kendaraan-kendaraan, motor, mobil, pesawat. Itu kan bid'ah secara bahasa. Sedangkan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, bid'ah dalam perkara syariah yang disebutkan dalam hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Ya. Sehingga harus diperhatikan, tadi subuh saya sudah menjelaskan tentang definisi bid'ah. Kita harus bedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah dalam syariat. Sebagaimana kita harus membedakan pengertian sholat secara bahasa yang artinya doa, sholat secara istilah beda. Az-zakah demikian pula, zakah secara bahasa dan zakah secara istilah. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Bukan berarti asal kita menahan diri, mengurung diri di rumah dianggap berpuasa, tidak. Itu secara bahasa dianggap berpuasa, tapi secara istilah tidak dianggap berpuasa. Ada ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini butuh pembahasan yang rinci. Mudah-mudahan di lain waktu insyaallah taala kita bisa membahasnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun singkat dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.